Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Putri. Dibuatnya video ini adalah untuk membahas Achievement Motivation Training. Yang pertama adalah tujuan hidup. Saya membayangkan 5-10 tahun ke depan, saya ingin berada di posisi yang stabil secara finansial. Mengapa financial stability ini penting bagi saya? Karena saya tidak ingin mengalami kesulitan finansial dan saya tidak ingin keluarga saya merasa suffering yang berlebihan. Jadi motivasi diri saya sendiri adalah bagaimana saya meringankan beban dari keluarga saya. Kemudian hal-hal yang saya sukai. Yang pertama adalah aktivitas kreatif seperti editing, crafting, dan make up. Saya suka kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sembari mendengarkan musik seperti editing, crafting, dan make up tadi. Saya juga suka melukis. Kemudian saya suka belajar bahasa baru. Untuk belajar bahasa baru, saya biasanya melakukan pendekatan yang lebih santai seperti menonton film atau menonton video-video pendek di YouTube. Atau jika saya sedang membuka sosial media dan saya menemukan kosakata baru, saya biasanya mencatatnya beserta artinya serta cara penggunaannya. Tidak jarang juga saya berbicara dengan teman saya, khususnya teman online, untuk memakai bahasa Inggris untuk melatih skill aku menambah kosakata bahasa Inggris tersebut. Kemudian membersihkan dan menata sesuatu. Saya merupakan tipe orang yang meja kerjanya itu selalu berantakan. Tapi saya sadar jika tempat kerja saya itu berantakan, itu akan mengurangi produktivitas saya sendiri. Maka dari itu, selain memberantakan meja kerja saya juga suka membersihkan dan menata sesuatu, khususnya meja kerja saya dan ruangan pribadi saya. Kemudian saya suka aktivitas yang tidak terlalu kaku dan memberi ruang kreativitas seperti melukis, editing, crafting, dan makeup tadi. Karena menurut saya lebih condong ke arah kreatif. Kemudian adalah beberapa hal yang sering dipercayakan orang lain kepada saya. Yang pertama, kreativitas dalam make up atau editing. Saya beberapa kali membantu make up untuk adik saya atau sekedar acara desa, disuruh membantu saja biasanya. Kemudian editing, saya biasanya dimintai tolong untuk membuat flyer atau untuk postingan Instagram atau juga untuk poster. Saya sebenarnya belum pernah benar-benar mendapat pujian jika hasil editan saya ini bagus, tapi lebih ke orang tersebut percaya kepada saya bahwa saya mampu melakukan hal tersebut. Kemudian adalah kemampuan problem solving. Menurut saya memiliki kemampuan problem solving yang cukup bagus. Saya baru sadar kemampuan saya ini ketika saya magang kemarin. Saya diberi data jamaah haji, lalu saya disuruh untuk mencari data jamaah yang belum ada di tabel master seperti itu. Jadi saya bisa berpikir saat melihat data tersebut saya harus melakukan ini lalu melakukan itu. Dan menurut saya kemampuan problem solving saya cukup bagus. Yang ketiga adalah mampu menyelesaikan tugas ketika diberi tanggung jawab. Menurut saya, jika diberi tanggung jawab, saya akan merasa lebih termotivasi untuk melakukan tugas tersebut dengan lebih baik lagi.
Kemudian adalah cepat menangkap instruksi. Menurut saya adalah orang yang cepat menangkap instruksi. Tapi ya terkadang saya berpikirnya lebih lama juga. Jadi lebih kondisional mungkin ya. Kemudian saya menyadari bahwa ada perbedaan antara skill yang perlu dikembangkan dan skill yang ingin dikembangkan oleh saya. Misalnya skill yang perlu saya kembangkan adalah skill dalam mengoperasikan Excel dan kemampuan teknis untuk menunjang pekerjaan. Karena saya bisa eh, melakukan tugas pada Excel dengan cukup baik, saya mungkin perlu mengembangkan skill saya lagi agar lebih berguna ke depannya, khususnya untuk pekerjaan. Kemudian skill yang ingin saya kembangkan yaitu melukis, crafting, atau dunia-dunia kreatif lainnya. Karena saya menganggap skill yang saya miliki itu setengah-setengah. Jadi saya tidak menganggap saya jago melukis atau jago crafting, tapi saya sangat menyukai kegiatan tersebut. Jadi saya belum memiliki kepercayaan diri untuk menunjukkan bahwa saya bisa melakukan melukis, crafting, atau hal-hal kreatif lainnya. Karena menurut saya skill saya tersebut perlu dikembangkan lebih lanjut. Kemudian kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihannya, saya percaya bahwa saya bisa melewati masa sulit. Meskipun kadang saya mengeluh dan pesimis jika saya tidak bisa melewati masa-masa sulit yang saya alami, tapi saya percaya bahwa saya dapat melewati masa sulit tersebut, meskipun banyak mengeluh. Kemudian saya tidak memiliki alasan untuk berhenti. Meskipun saya kadang merasa lelah, saya belum memiliki alasan untuk berhenti. Jadi saya akan tetap melakukannya sebisa saya. Kemudian saya cukup empati dan sentimental. Saya memandang diri saya sendiri adalah seseorang yang berempati tinggi. Tapi menurut saya eh, empati yang terlalu tinggi itu juga tidak bagus karena saya bisa memikirkan orang lain itu sangat over gitu, sangat berlebihan dan itu cukup menguras emosi dan waktu saya. Jadi eh, jika saya berempati terlalu tinggi, itu bisa saja menjadi kekurangan saya, bah. Kemudian saya mampu mencari solusi ketika menghadapi masalah. Kemudian saya dapat menyadari kebutuhan emosional saya. Saya sangat menyadari apa keperluan emosi saya. Misalnya saya sedang stres, maka saya perlu jalan-jalan keluar sebentar atau apa untuk meningkatkan produktivitas saya kemudian. Lalu kekurangan saya adalah saya sering menunda pekerjaan. Ini menurut saya kekurangan saya yang paling jelek adalah sering menunda pekerjaan. Kemudian kurang motivasi ketika waktu masih terasa panjang. Saya sering menunda-nunda pekerjaan saya hingga waktunya tinggal sedikit. Jadi selain saya mengerjakannya dengan terburu-buru, saya juga merasa bahwa itu berpengaruh ke hasilnya. Karena hasilnya tidak akan sesempurna jika saya melakukannya di jauh-jauh hari. Dan saya overthinking sebelum mencoba sesuatu. Jadi sebelum saya mencoba sesuatu, saya biasanya sudah overthinking akan terjadi hal-hal yang padahal belum tentu hal tersebut akan terjadi. Kemudian saya takut mencoba hal baru. Karena saya terlalu banyak overthinking menyebabkan saya takut untuk mencoba hal-hal yang baru.
Lalu saya merasa tidak percaya diri ketika berada di bidang yang belum saya kuasai. Kadang jika diajak untuk berdiskusi atau melakukan sesuatu yang tidak terlalu saya kuasai, saya biasanya merasa insecure atau merasa tidak aman. Setelah refleksi ini, saya menyadari satu hal bahwa saya memiliki banyak potensi yang sangat bisa dikembangkan dan memiliki peluang jika saya tahu cara memanfaatkannya. Kemudian saya ingin membuktikan bahwa ketakutan bukan alasan berhenti. Sebagai komitmen, saya ingin mulai melangkah sedikit demi sedikit, tidak lagi menuntut atau keberanian, tetapi bergerak meskipun masih takut, karena pada akhirnya tidak mencoba jauh lebih beresiko daripada gagal. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.